Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Aisyah Nurhayati. Di sini aku mengajak salah satu teman baik aku namanya Kanazwa yang akan menjadi narasumber kita di perbincangan kali ini. Nah, Kanazwa ini adalah seorang mahasiswi di Fakultas Kampus Jakarta 2 di jurusan Radiologi. Say hi dulu dong, Kak. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Nasra Dia, biasa dipanggil Naca. Aku berkuliah di Fakultas Kampus Jakarta 2 jurusan Radiologi. Selamat kenal semuanya. Oke, nah Kak Naca, di jurusan Radiologi ini boleh di-sharing nggak? Apa sih tentang jurusan Radiologi yang kamu Ya, di jurusan Radiologi ini tuh seperti kayak kita tuh belajar tentang yang kita tahu tuh biasanya ronsen ya, ronsen, MRI, CT scan, USG dan lain-lain. Di situ tuh kita juga belajar tentang kayak sinar-sinar, kayak sinar X, sinar gamma. Eh, apa ya, ternyata tuh sinar X itu tuh selain berbahaya tapi dia juga memiliki manfaat gitu yang banyak untuk manusia-manusia selagi itu tuh masih dalam batas dosis ambangnya gitu. Nah, apa sih yang membuat kamu tertarik buat masuk jurusan radiologi? Sebenarnya aku tuh pengennya ekspres ya kan, tapi kan ya kakak tahu lah kenapa nggak di situ. Ya jadi awalnya tuh aku emang niat bidang kesehatan, cuman karena kayak cari-cari aja cadangan gitu kan. Aku daftar lah di radiologi ini, ternyata oh lolos gitu kan. Kayak oh ya udah seneng. Oke, sebelum memilih jurusan radiologi ini, sebelumnya tuh udah dicari-cari tahu gak sih seluk-beluk dari jurusan radiologi ini atau semua ini adalah hal yang baru buat kamu gitu? Kalau aku sendiri sih udah dipersiapkan sih dari awal, makanya aku sebelum milih ini walaupun bukan uh, jurusan yang aku mau sebelumnya gitu, tapi aku nggak kayak polos-polos banget, jadi aku udah cari tahu lah terlebih dahulu kayak radio ini gimana gitu. Aku cari-cari di uh, Twitter, terus di Google juga kayak gimana sih jurusan tersebut tuh, kayak mempelajari apa sih gitu Pak. Biar gak kaget-kaget banget Ya biar nggak kaget-kaget banget, tapi pas masuk juga tetap kaget sih. Tutup aja. Lalu sebagai seorang mahasiswa nih, selain di bidang akademik ada kesibukan apa lagi sih? Paling kayak aku ikut untuk kali ini sih aku ikut basket sama organisasi di kampus ada sih kayak. Organisasi kampusnya itu apa tuh? Kalau itu aku ikut BEM Kak. Oke, Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Iya Di betul. ini tepatnya di departemen apa sih kan? Aku departemen kajian strategis. Di departemen kajian strategis ini fokus utama itu membahas tentang apa sih? Untuk fokus utamanya sih membahas kayak mengkaji-kaji isu gitu Kak. Kayak misalnya ada isu nih terbaru, contohnya isu kayak BBM itu tuh juga dibahas. Jadi itu kita ngebahas isunya politik, kesehatan, sosial dan lain-lain. Pokoknya semua isu entah itu internal kampus atau eksternal kampus itu pasti dibahas gitu lah, dikaji di dalam kajian strategis itu. Isu-isu yang lagi happening gitu ya. Betul. Oke, oke. Di Nah, sebagai seorang mahasiswa kesehatan nih, kenapa sih kamu tertarik buat masuk ke departemen ini? Sedangkan ini kan suatu dua bidang yang berbeda gitu. Sebelumnya tuh aku emang pas awal mencalonkan tuh nggak ngambil ke departemen ini sih karena aku minatnya ke yang lain gitu. Cuma ternyata lolosnya di sini, jadi kayak aku mencari tahu nih kayak di kementerian itu ngapain aja sih, kayak di kerja strategis tuh gimana gitu, kayak kerjanya, program kerjanya itu apa aja. Aku mulai cari tahu dan kayak akhirnya bisa menikmati gitu kan di sini. Ini menarik kok ya. Ya betul. Oke, selanjutnya apa sih selama ini kan ya kendala yang kamu hadapi sebagai seorang mahasiswi dan sebagai seorang organisator gitu? Kalau aku pribadi sih sebenarnya banyak ya Kak. Contohnya kayak jenuh gitu, apalagi kayak stres itu bisa sih terjadi karena eh, kan kuliah pasti tugasnya banyak ya Kak. Terus kadang apalagi kalau misalnya anak fakultas kan UTS-nya cepet, pasti juga cepet. Ditambah kalau misalnya organisasi ini kan kayak banyak proker-prokernya gitu, bahkan ada proker yang kayak sebulan bisa sampai 3 proker gitu lah. Jadi setiap minggu tuh ada aja yang ada prokernya, dan panitianya pun pasti akan sebanyak itu gitu. Jadi nggak cuma jadi panitia A tapi jadi panitia B juga, jadi panitia C juga gitu. Itu sih kayaknya yang buat kayak jenuh gitu, kelas stres lagi. Pas kemarin tuh kan aku udah gagal lagi ya Kak, cuman karena itu ya tetap ikut sih, tapi jadi aku ngerasain jadi ketua pelaksana, tapi ikut BEM juga, tapi mau UTBK, Cukup keteteran ya. terus mau UAS juga, jadi itu kayak waduh itu lumayan sih Kak, itu lumayan titik lumayan stresnya. Stres.
Lalu dari kendala-kendala tersebut nih, gimana cara kamu mengatasi kendala yang dihadapi? Untuk kendala sendiri sih mungkin kayak lebih apa ya, cari jalan-jalan kali ya, kayak mencari kesenangan gitu ya, kayak istirahat dulu, istirahatin kalau yang lagi capek, karena kalau misalkan dipaksain juga pasti nggak sepenuh hati gitu kan ngerjainnya. Akhirnya kayak ya udah, tenangin diri dulu kalau misalnya, tapi jangan lama-lama gitu. Di situ mulai kerjain deh sesuai prioritasnya, kayak yang mana nih yang paling penting, skala prioritasnya yang paling awal tuh yang mana dikerjain, nah yang lain tuh dilupain dulu. Kalau misalnya yang satu udah, baru kerjain lagi yang bawah-bawahnya gitu. Oke, intinya tuh kayak skala prioritas gitu ya. Iya, dan manajemen waktunya juga sih Kak. Karena yang bikin keren itu tuh manajemen waktunya gitu. Dan aku kan mungkin masih kurang gitu. Jadi kayak makanya bisa sampai seperti itu. Ini masih harus diperbaiki lagi ya. Oke, lalu bagaimana sih kamu cara menyeimbangkan kehidupan kamu sebagai seorang mahasiswi dan sebagai kehidupan akademis dan kehidupan organisasi tepatnya? Kalau dari aku sih mungkin kayak manajemen waktunya gitu Kak. Kayak waktunya kuliah, waktunya ikut organisasi. Jadi kayak punya spend waktunya masing-masing gitu. Kalau misalnya harus kerjain tugas, ya udah ngerjain tugas. Kalau misalkan harus ngerjain proker, ya udah ngerjain proker. Jangan kayak bisa gitu. Misalkan ngerjain A sama ngerjain B, itu karena itu pusing. Kalau mau kerjain dulu A, habis itu kerjain B. Oke, terakhir nih ya, sejauh ini manfaat apa yang kamu rasain selama setahun ini kurang Di kuliah atau di organisasi? keduanya? Kalau di kuliahnya sendiri tuh lebih ke apa ya, jadi lebih tahu lah yang mungkin sebelumnya aku nggak tahu kan. Sebelumnya juga kan aku mungkin orang awam gitu, yang kayak di radio, kalau misalkan di langsung itu nggak tahu apa-apa gitu, kayak ya udah terima beres aja sesuai apa yang diinstruksikan. Ternyata selama aku jadi mahasiswa radio itu aku ngerti kalau misalkan, oh ternyata kalau misalnya ngasih dosis yang lebih ke pasien bisa bikin pasien dirugikan ya. Kalau misalnya fotonya terjadi pengulangan bisa merugikan pasien ya. Terus juga kayak proteksi radiasi, kayak kenapa sih kita tuh nggak boleh merugikan pasien, apalagi dengan menggunakan dosis yang besar, karena itu emang berdampak gitu untuk kesehatan gitu. Terus juga ya jadi lebih tahu lah Kak, kayak lebih mengerti gitu tentang gimana sih jadi radiografer yang baik, bagaimana mengoptimalisasikan sinar X untuk pengobatan dan sinar-sinar lainnya. Di kegiatan organisasi sendiri? Kalau di organisasi sendiri lebih ke public speaking, kayak berpikir kritis, gimana caranya ambil keputusan saat genting, terus juga kayak menyelesaikan masalah, terus kepemimpinan, seperti itu sekali. Tapi hal itu juga harus dibandingin dengan usaha kita gitu. Usaha kita dengan kita tuh mau gitu loh mempelajari hal tersebut, karena kalau misalnya kita di organisasi tersebut juga tidak apa ya, tidak berkeinginan seperti itu, dan kayak itu tuh diam-diam aja mengikuti arus, dan itu tuh nggak bisa, karena itu tuh nggak membuat pikiran tuh terbentuk dan berkembang gitu. Kalau misalnya kita mau berkembang, ya kita usahakan hal tersebut, saat ada momennya kita upayakan gitu. Seperti itu sih kalau dari aku. Banyak sekali ya teman-teman manfaatnya, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang masuk. Nah, oke, jadi kesimpulannya kita itu harus pandai manajemen waktu ya Kak. Apalagi kalau kamu adalah seorang mahasiswa sekaligus sebagai seorang organisator. Nah, baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak buat Kak Naswa yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara kita kali ini. Oke, kami tutup. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.